tentang kelogisan, kejujuran, dan kenyataan, menguak tabir gelap asal-usul Siti Jenar. Ini juga tentang kesamaan derajat, idealisme, keadilan, cita-cita, dan hak spiritual semua manusia. Syekh Siti Jenar merupakan tokoh terkenal di kalangan umat Islam Indonesia. Namun kehadiran Syekh Siti Jenar dalam sejarah Islam Nusantara sering menimbulkan kontroversi. Apakah ia benar-benar tokoh dalam sejarah atau hanya tokoh fiktif yang direkayasa untuk kepentingan politik di Kesultanan Demak? Namun masyarakat Indonesia sangat mengenal tokoh Siti Jenar. Ajaran yang paling terkenalnya Manunggaling Kawula Gusti. Berdasarkan beberapa serat-serat kuno, tokoh yang juga dikenal dengan nama Siti Ibrit, Lemah Bang, dan Lemah Abang ini diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi. Berdasarkan itu pula, Siti Jenar dikatakan masih zaman dengan beberapa wali penyebar Islam di Jawa yang disebut Wali Songo. Cerita sejarah tentang Siti Jenar yang dianggap kafir dan sebagai balasannya ia menerima hukuman mati membentuk opini masyarakat bahwa Siti Jenar dan segala pengikutnya yang terkait ajaran Manunggaling Kawula Gusti dianggap menyimpang dan sesat. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama fuqaha yang kebanyakan dari mereka begitu menekankan kemurnian syariat Islam. Tentu saja bila ditilik dari segi waktu tentang hukuman mati pada seseorang yang memiliki keyakinan berbeda atau dianggap menyimpang akan tidak relevan bila dilihat dalam konteks waktu sekarang. Hukuman mati pada orang yang memiliki keyakinan yang berbeda bahkan dianggap menyimpang tidaklah cocok untuk zaman peradaban sekarang, di mana kebebasan berkeyakinan adalah hal yang mutlak. Atas dasar itulah klaim vonis Siti Jenar bersalah didasarkan pada keyakinan yang dianggap salah pada waktu itu saat ini mulai digugat. Hukuman pada Siti Jenar justru menunjukkan kekerdilan penguasa dalam menyikapi perbedaan, bahkan bisa jadi dianggap melindungi dan membungkus sebuah keyakinan yang salah yang terlanjur tersebar di masyarakat. Kesimpulan ini juga dapat disimak dari gugatan Siti Jenar terhadap konsep-konsep yang diajarkan para wali yang kita temui dalam dialog sidang Dewan Wali terhadap Siti Jenar. Dari sisi ajaran, pandangan yang berseberangan dengan pendapat para ulama seperti yang diwakili oleh kelompok masyarakat lain di Nusantara seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, dan beragam bentuk aliran kepercayaan yang tersebar di seantero Nusantara. Siti Jenar bukanlah nama yang asing. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti merupakan puncak spiritual dalam spiritual Nusantara. Bahkan aliran Siwa Buddha sudah mengajarkan melalui serat Nawaruci yang menjadi rujukan serat Dewa Ruci. Serat Nawaruci ditulis oleh Pujangga Majapahit beraliran Siwa Buddha. Menurut Stutterheim, kitab Nawaruci diciptakan pada abad ke-15 sekitar tahun 1450 Masehi, merujuk literatur Seno Sastromijoyo tahun 1962. Dalam epos Mahabharata, cerita Dewa Ruci tidak pernah dijumpai. Secara umum, masyarakat religius di Nusantara sudah sangat akrab dengan konsep-konsep Manunggaling Kawula Gusti. Kondisi sosial ini sangat berbeda sekali dengan apa yang ada di Timur Tengah. Konsep Manunggaling Kawula Gusti bila ditelaah akan kita dapatkan 3 kata utama, yaitu Manunggaling yang artinya menyatunya, Kawula yang berarti hamba, manusia, dan Gusti dalam khasanah pengertian tradisi Jawa atau Nusantara adalah aku yang terdalam atau aku yang tersembunyi, dan aku yang maha besar yang berarti Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti mengartikan bahwa identitas kemanusiaan dan ketuhanan adalah tunggal. Tidak ada bahan lain di dunia ini selain dari apa yang dari Tuhan sendiri. Tidak ada sesuatu pun apapun di alam semesta ini kecuali yang ada Tuhan sendiri. Dalam konsep kemanunggalan ini sudah tidak membedakan lagi ukuran besar kecil atau kotor bersih dalam zatnya karena memiliki fungsinya masing-masing dalam kemanunggalan. Konsep pengakuan, ketundukan, dan ketaatan menyatu dalam setiap langkah hidup untuk menemukan keselamatan hakikiah. Pengingkaran terhadap hakikat ketuhanan dapat diartikan sebagai pengingkaran terhadap Tuhan itu sendiri. Untuk mampu menemukan identitas dirinya yang sejati. Penjelasan ini
adalah selaras juga apa yang dikemukakan oleh pendapat Profesor Simuh tahun 1988 bahwa manunggaling kaula Gusti merupakan cita-cita hidup yang harus dicapai oleh manusia. Manusia yang dapat mencapai tingkatan manunggaling kaula Gusti di dunia akan menjadi manusia yang mampu melawan segala godaan alam lahir. Menurut Siti Jenar, manunggaling kaula Gusti ada suatu pencapaian dari lelaku spiritual yang sangat cocok untuk masyarakat di Nusantara. Fase spiritual ini akan tercapai kalau hati, pikiran sudah pasrah, berhenti menggugat, dan semua keinginan pribadi terkendali. Manunggaling kaula Gusti terjadi ketika kita telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Gusti, hingga kita mampu membiarkan Gusti bekerja melalui diri kita dan menjadi salah satu instrumen Tuhan karena mengurus alam semesta ini. Manunggaling kaula Gusti berarti ketika manusia mampu menangkap ruh Tuhan, Ruhul Kudus ke dalam dirinya. Manunggaling kaula Gusti yang memberikan wangsit atau petunjuk keteguhan untuk yakin bahwa hidup kita pribadi sesungguhnya dirasuki zatnya Tuhan, zat urip sejatining urip. Tuhan itu bertahtanya pada hidup kita yang sejati. Dwi tunggal, roroning atunggal yang disebut dan yang menyebut. Sedangkan pengertian utusan itu cahaya hidup kita pribadi. Karena cahaya hidup kita itu menjadi pertanda adanya Tuhan. Maksudnya, sesungguhnya nyata semua datang kepada kamu utusan Tuhan, memancar keluar dari dirimu sendiri. Sebenarnya utusan itu mencakupi semua yang kamu inginkan. Kalau percaya pasti mendapat pengampunan dari Tuhan. Bila bias menerima petunjuk yang seperti ini supaya awas dan hati-hati. Ya, hidup kita ini bertahtanya nugraha dan anugerah. Nugraha itu Gusti atau Tuhan. Sedang anugerah itu kawula atau abdi. Bersatu tanpa batas pemisah dalam badan kita sendiri. Adapun tentang asal-usul Siti Jenar masih menyimpan misteri yang belum kita pecahkan secara ilmiah. Siti Jenar merupakan tokoh yang masih diragukan keberadaannya oleh berbagai pihak, bahkan sampai saat ini. Sebagian orang masih menganggapnya sebagai tokoh fiksi yang hanya ada pada serat-serat kuno. Asumsi ini mengemuka disebabkan kisah Siti Jenar diceritakan secara turun-temurun dan lebih sering diselubungi mitos-mitos. Mitos-mitos ini memang sejalan dengan kebudayaan Jawa sendiri yang begitu banyak memunculkan mitos yang berfungsi sebagai pengajaran etika dalam kehidupan. Namun, mitos ini yang menyebabkan kisah kebenaran perjalanan hidup kebenaran Siti Jenar menjadi kabur. Salah satu hal yang menjadi ketidakjelasan terhadap asal-usul Siti Jenar ialah teks-teks kuno yang dijadikan sumber acuan yang mengandung banyak ketidaklogisan maupun ketidaksamaan alur cerita. Teks-teks tersebut antara lain yaitu Babad Cirebon, Babad Tanah Jawi, Wawacan Sunan Gunung Jati, Serat Syekh Siti Jenar, Babad Demak, Serat Centini, dan masih banyak yang lain. Dengan keadaan tersebut, masyarakat melihat sejarah Siti Jenar terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang mempercayai Siti Jenar adalah tokoh faktual dalam sejarah dan kedua masyarakat yang memandang Siti Jenar adalah tokoh fiktif. Diperkirakan Siti Jenar dilahirkan pada tahun 1426 di lingkungan Pakuan Cirebon. Menjadi perdebatan yang sangat intens tentang siapakah orang tua Siti Jenar yang sesungguhnya. Apakah Siti Jenar itu berketurunan Arab atau Siti Jenar adalah orang dari Jawa? Sebagian orang menuliskan Siti Jenar memiliki orang tua bernama Syekh Datuk Soleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syekh Jamaluddin Hussein bin Syekh Abdullah Kanuddin bin Syekh Said Abdul Malik Al-Kajam yang merupakan salah satu keturunan ulama terkenal Syekh Isa Al-Muhajir Al-Basari Al-Alawi yang semuanya keturunannya bertebaran di berbagai penjuru dunia untuk mendakwahkan agama Islam. Jika diruntut sampai ke atas, silsilah Syekh Siti Jenar berpuncak pada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Lihatlah kelogisannya. Apakah logis keluarga yang banyak tinggal di tanah Cirebon, bahkan Nusantara, sampai harus menitipkan anaknya pada seorang pendeta Buddha Purwa, Siwa Buddha,
Kemungkinan besar anak dari Syekh Datuk Soleh adalah murid dari Siti Jenar yang bernama San Ali Ansar atau Hasan Ali. Kedua murid tersebut berdarah Arab dan hukum mati di Demak Bintoro melalui sidang Dewan Wali. Bahkan anak dari Syekh Datuk Kahfi yang bernama Pangeran Panjunan juga dijuluki nama Siti Jenar. Penyebabnya tidak lain karena Pangeran Panjunan mengikuti jejak pemikiran Siti Jenar. Namun yang pasti, Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danusela adalah tokoh pertapa dari agama Buddha Parwa. Pada masa kecil, Syekh Siti Jenar bernama San Ali. Nama tersebut diberikan oleh tokoh pertapa Ki Danusela beraliran Buddha Parwa atau Siwa Buddha. Siti Jenar sudah semenjak bayi sudah dititipkan pada Ki Danusela. Tak ada kejelasan alasan yang kuat mengapa Siti Jenar yang dianggap anak keturunan ulama terkenal sampai hati harus dititipkan pada seorang pendeta Buddha Parwa atau Siwa Buddha terkenal di wilayah Cirebon. Bukankah di wilayah Cirebon banyak tokoh ulama yang terkenal? Bahkan Syekh Datuk Kahfi adalah kerabat paling dekat Syekh Datuk Soleh dan mempunyai banyak kerabat di Nusantara. Bukankah saat itu sudah banyak peguruan Islam berdiri di Pulau Jawa bahkan Sumatera, termasuk para tokoh wali hidup masa itu? Disinilah sebenarnya keterputusan cerita yang tidak masuk akal menghubungkan jalur keturunan Siti Jenar pada ulama keturunan Arab yang banyak ditulis oleh buku sejarah. Cerita tersebut sebenarnya tidak memiliki bukti yang kuat terhadap penjelasan silsilah Siti Jenar. Tidak ada riwayat silsilah yang membuktikan bahwa Siti Jenar memiliki ayah Syekh Datuk Soleh. Bahkan naskah-naskah Jawa Tengahan kisah mengenai Siti Jenar hanya diketahui saat ia datang ke Demak bersama Sunan Bonang, berguru pada Sunan Giri, dan kemudian mendirikan perguruan Rendasawa dengan murid yang terkenal yakni Ki Ageng Pengking. Banyak yang menginisiasi tokoh lain dengan nama Siti Jenar disebabkan karena mengikuti aliran pemikiran Siti Jenar, termasuk Ki Ageng Pengking sendiri disebut sebagai tokoh Siti Jenar. Namun sejarah sudah sangat gamblang menuturkan dan menuliskan bahwa Siti Jenar diasuh semenjak kecil oleh Ki Danusela, seorang pendeta Siwa Buddha yang cukup mumpuni dan merupakan mertua dari Pangeran Walangsungsang. Walangsungsang atau yang dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana adalah salah satu dari putra Prabu Siliwangi, trah dari kerajaan Pajajaran yang kemudian berguru pada Ki Danusela. Logika yang masuk akal adalah Siti Jenar anak dari Ki Danusela sendiri dan Walangsungsang atau yang dikenal Samadullah bukanlah pengasuh Siti Jenar kecil sebagaimana yang banyak kita jumpai dalam tulisan-tulisan kisah-kisah biografi Siti Jenar. Lalu siapakah tokoh Ki Danusela atau Ki Ageng Alang-Alang? Meruntut tokoh spiritual Ki Ageng Danusela, maka kita akan meruntut siapakah tokoh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi langsung atau yang bergelar Prabu Jayadewata. Pangeran Cakrabuana adalah tokoh spiritual yang paling dihormati di wilayah Cirebon. Bahkan ketokohannya melebihi ketokohan dari Sunan Gunung Jati alias Sarip Hidayatullah ing tanah Cirebon. Bukan hanya karena beliau adalah anak atau putra langsung Prabu Pamanah Rasa, raja dari kerajaan Pajajaran, tetapi tingkat spiritualitasnya melebihi para wali di tanah Jawa. Setidaknya itulah yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Cirebon, bahkan pada tatar Sunda yang Islam. Pangeran Walangsungsang lahir tahun 1423 Masehi, yang semenjak kecil dipersiapkan sebagai pengganti ayahnya Prabu Jayadewata. Walaupun Walangsungsang sendiri mengikuti agama ibunya yaitu Islam, namun Walangsungsang diperkenalkan dengan tradisi serta budaya yang berlandaskan ajaran Purbastiti Purbajati Sunda yang merupakan pokok utama ajaran hidup yang dipegang oleh masyarakat Sunda pada saat itu. Ajaran Sangyang sendiri merupakan ajaran yang berakulturasi dari Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal Sunda.
Landasan hukum kerajaan ini tertuang dalam naskah Sangyang Siskandang Karesian yang memiliki 10 ajaran pokok. Agama Walangsungsang sudah semenjak kecil mengikuti agama ibunya yaitu Islam. Namun, lelaku perjalanan spiritual Walangsungsang melintasi batas dari sekedar ajaran agama Islam. Mungkin ini juga yang tidak banyak diungkap oleh para penulis sejarah perkembangan tokoh Islam di Nusantara. Dari catatan sejarah Walangsungsang yang ditulis dari berbagai naskah yang ada, seperti naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Negara Kertabumi, naskah Klayan, naskah Mertasinga, menuturkan bahwa Walangsungsang berguru pada berbagai tokoh pertapa yang beragama Buddha Parwa. Sebut tokoh seperti Sangyang Nanggo, Sangyang Badranaya, Sangyang Naga, Sangyang Nagagini, Sangyang Bango, Ki Gedeng Tapa, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa proses akulturasi budaya, moderasi, dan pluralisme pada masa itu terbentuk dengan sangat soft, bersahabat, cair, dan damai. Kontras dengan masa sekarang yang mengagungkan simbolisme dan identitas primordial klaim kebenaran. Menceritakan perjumpaan Walangsungsang dengan tokoh-tokoh pertapa Buddha Parwa, Siwa Buddha, untuk menimba ilmu pada mereka. Perjumpaan dengan tokoh Buddha Parwa bernama Ki Danuarsih dan Ki Danusela merupakan tokoh spiritual penting pesisir tanah Cirebon dan Karangkamulyan Galuh Pakuan yang beragama Buddha Parwa. Naskah Cariyos Walangsungsang menyebutkan Walangsungsang mengabdi kepada Sang Hyang Danuarsih di pertapaan itu. Ia belajar semedi dan ilmu Buddha Parwa. Dari kedua tokoh tersebut, Walangsungsang menguasai inti dari kitab Catur Vipala yang mencakup 4 pokok laku utama. Yang pertama, Nisra adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Kedua, Nirhana, yaitu seseorang tidak lagi merasakan memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Ketiga adalah Niskala, adalah proses rohani tinggi bersatu dan melebur dengan Dia yang hampa, Dia yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Sehingga dalam kondisi ini, aku menyatu dengan aku. Dan keempat, sebagai kesudahan dari Niskala adalah Niras Raya, suatu keadaan jiwa yang meninggalkan Niskala dan melebur ke Parama Laukika yang merupakan dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan, tak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Ajaran kamoksaan tingkat tinggi ini tentunya bukan hanya diajarkan kepada menantunya Walangsungsang, tetapi juga diajarkan langsung kepada Siti Jenar atau Lemah Abang yang merupakan anak dari Ki Danusela. Di masa Siti Jenar, Islam sudah berkembang pesat di tanah Cirebon dan Tatar Sunda pada umumnya, sehingga pusat-pusat pendidikan masyarakat sudah tumbuh dan bercorak Islam. Siti Jenar yang menjalin persahabatan dengan Walangsungsang, yang merupakan saudara ipar, berkehendak mengikuti jejak Walangsungsang yang akan berniat menimba ilmu keislaman. Selepas menimba ilmu kemoksaan dari ajaran Buddha Parwa, Siti Jenar dan Walangsungsang secara bersamaan masuk pada perguruan Islam yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama yang lahir di Semenanjung Malaka, masih keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kahfi adalah kerabat dekat Syekh Datuk Soleh yang sebelumnya dianggap sebagai ayah dari Siti Jenar. Diperkirakan rombongan Syekh Datuk Kahfi datang ke Muara Jati berkisar tahun 1420 Masehi dan menetap di Duku Pasambangan, Cirebon. Dipandang memiliki keilmuan yang cukup selama bermukim di Baghdad, Syekh Datuk Kahfi diutus Raja Baghdad menyiarkan Islam ke wilayah Nusantara yang ketika itu menjalin hubungan dagang dengan Persia. Banyak pemikir-pemikir Muslim Persia yang turut mempengaruhi jalannya dakwah Syekh Datuk Kahfi ketika berada di Jawa. Melalui Syekh Datuk Kahfi, Siti Jenar mendapatkan pengetahuan Islam dengan sangat baik.
Syekh Datuk Kafi adalah ulama sufistik yang mengajarkan ilmu usuluddin, nahwu, sorof, balaghah, ilmu tafsir, mustalahul hadis, usul fikih, mantik, ilmu fikih, dan tasawuf. Kuat dugaan bahwa Syekh Datuk Kafi yang membawa ajaran tarekat Satariyah ke Giri Ambaran Jati, sehingga masyarakat Cirebon menjadi pengikut ajaran ini. Hanya dua santri cerdas yang berguru pada Syekh Datuk Kafi, yaitu Sidi Jenar dan Walang Sungsang, sehingga Syekh Datuk Kafi perlu mencurahkan perhatiannya untuk mendidik santrinya secara khusus. Salah satu pelajaran penting yang diberikan adalah pengetahuan tentang hakikat ketunggalan alam semesta yang dijabarkan dari konsep nur ala nur, cahaya di atas cahaya, atau yang kemudian dikenal sebagai kosmologi emanasi, martabat 7. Siti Jenar membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi dari Al-Tawasimnya Al-Halaj, Al-Bustami, kitab Al-Siddiqnya Al-Haraj, kitab Al-Ta'aruf Al-Kalabazi, Risalahnya Al-Kusyairi, Futuhat Al-Makiyah, dan khusus Al-Hikamnya Ibnu Arabi, Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, dan Al-Jili. Semua kitab-kitab tasawuf tersebut adalah referensi utama kaum golongan Syiah. Kuat dugaan bahwa Siti Jenar mempelajari kitab-kitab tersebut di Giri Ambaran Jati selama 15 tahun lamanya. Tidaklah mengherankan, sebab Syekh Datuk Kafi adalah ulama mumpuni dalam bidang tasawuf dan ma'rifah, dan bercorak Syiah walau mazhab fikihnya dianut adalah mazhab Imam Syafi'i. Corak pemikiran tasawuf Syekh Datuk Kafi sendiri dapat ditelusuri dari mana beliau belajar Islam dan di mana dia bermukim lama dalam mempelajari Islam. Syekh Datuk Kafi cukup lama belajar Islam di Baghdad dan Persia dan memiliki guru-guru sufistik dari golongan Syiah di Baghdad. Perkembangan Islam awal di tanah Cirebon, terutama Tatar Sunda, lebih banyak didominasi oleh ulama dari golongan Syiah atau bercorak Syiah dalam hal pemahaman batini atau irfani. Corak pemikiran tasawuf Syiah bisa ditelusuri pada ajaran hulul dan pandaisme. Secara kultur, penghormatan pada Ahlul Bait dan nasab yang kebanyakan ulama di Tatar Cirebon merujuk pada nasab Ahlul Bait. Namun dalam mazhab fikih menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Tentunya ini berdasarkan kesepakatan Dewan Wali, terutama atas dasar kekuasaan Demak. Budaya Ahlul Bait bisa ditelusuri di tanah Cirebon sampai hari ini. Pada budaya apem, yaitu membuat makanan untuk sodako yang dilakukan pada hari Asyura, tepat di hari kematian Sayyidina Husain di Padang Karbala. Selesai menjalani pendidikan selama 15 tahun, atas perintah Syekh Datuk Kafi, Siti Jenar diperintahkan untuk menjalankan ibadah haji ke Mekah sekaligus berpesan untuk menjumpai kerabatnya di berbagai daerah termasuk di Baghdad. Titian muhibah ini dijalankan oleh Siti Jenar dengan baik sambil mengunjungi ulama dan kerabat Datuk Kafi yang tinggal di Malaka dan Timur Tengah untuk mengasah dan berdiskusi pendalaman kajian makrifat dalam Islam. Lalu mengapa sejarah menuliskan seolah-olah Siti Jenar berguru di beberapa ulama di mancanegara, padahal yang kita ketahui bahwa Siti Jenar telah genap menguasai hampir seluruh ilmu tentang ma'rifatullah? Jawabannya ada pada masalah politik kenegaraan. Menghindari konflik mazhab di mana Demak yang lebih banyak diisi ulama bermazhab Sunni, terutama didukung oleh Tuki Usmani yang anti terhadap kelompok batini yang bercorak pandaisme. Sementara secara umum kelompok batini lebih banyak didukung oleh kelompok Syiah termasuk secara politik. Pada satu sisi, pengembangan Islam ma'rifat di Giri Ambaran Jati tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tradisi irfani dan sufistik, di mana perkembangan tradisi sufistik ini pada perkembangannya banyak didukung oleh kelompok Syiah. Pengembangan Islam di Cirebon lebih bercorak Islam ma'rifat, bukan sekedar pengkhususan pengajaran fikih sebagaimana yang dikembangkan di Demak. Memahami kontur pemikiran Islam yang berkembang di Giri Ambaran Jati waktu itu adalah tidak mengherankan bila sebenarnya pemikiran Siti Jenar tentang Manunggaling Kawula Gusti didapat dari proses pembelajaran di Giri Ambaran Jati, bukan berasal ketika Siti Jenar pergi merantau.
untuk menjaga Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon dan menutup berbagai interpretasi yang salah sejarah harus ditulis berdasarkan pertimbangan politik. Sejarah mencatat bahwa Sidi Jenar mengadopsi pemikiran Manunggaling Kaula Gusti dari titian perjalanannya ke mancanegara. Berita dan catatan sejarah ini untuk menutup fakta yang sebenarnya bahwa hampir semua kajian kitab-kitab tasawuf sudah dipelajari semua oleh Sidi Jenar di Giri Amparan Jati. Mempertimbangkan masa belajar di Giri Amparan Jati yang hampir 20 tahun, ditambah penyebaran ajaran Sidi Jenar di pelosok Nusantara lebih dari 50 tahun, dapat disimpulkan bahwa pengaruh ajaran kuat Sidi Jenar sudah tumbuh dan berkembang sebelum Sidi Jenar berkeliling ke mancanegara selama 3 tahun lamanya. Melihat fakta sejarah bahwa hampir semua penguasa daerah di tanah Cirebon dengan banyaknya Ki Ageng yang menjadi pengikut Sidi Jenar bukanlah peristiwa yang tiba-tiba atau keajaiban, bukan juga peristiwa mistik, bukan juga cerita tentang kecerdasan Sidi Jenar di luar nalar. Kejadian ini ada sebab musababnya secara rasional. Sebab para Ki Ageng di tanah Cirebon sebelumnya berasal dari agama Buddha Parwa atau Siwa Buddha dan dari golongan pertapa. Mereka digembleng langsung oleh Syekh Datuk Kahfi dan kerabat lainnya yang bermukim di Giri Amparan Jati. Sehingga wacana pemikiran Sidi Jenar sudah mereka dapatkan sebelumnya. Sehingga cukup mudah bagi Sidi Jenar untuk menyampaikan gagasan-gagasan pemikirannya pada para Ki Ageng di tanah Cirebon. Sidi Jenar adalah keturunan dari bangsawan Tatar Sunda dan masih bersambung pada Trah Galuh Pakuan dari jalur ibu. Ayah dari Sidi Jenar adalah Sang Hyang Danusela, memiliki istri bernama Nyai Arumsari. Nyai Arumsari adalah anak dari Ki Gedeng Kasmaya atau Giri Dewata, pernah memerintah di Cirebon Girang. Ki Ageng Kasmaya menjadi raja kecil di bawah kekuasaan Galuh saat ayahnya yang bernama Mangkubumi Gunisoro Suradipati menjabat sebagai Raja Sunda Galuh di Kawali, menggantikan Prabu Linggabuana yang meninggal di Bubat. Jabatan itu untuk mewakili pewaris tahta yang sah, yaitu putra Prabu Linggabuana bernama Niskala Wastu Kancana yang saat itu masih berusia 9 tahun. Dari penggambaran jalur silsilah tersebut, jelaslah sudah bahwa Sidi Jenar adalah keturunan bangsawan dari Trah Galuh Pakuan Pajajaran. Posisi inilah yang kemudian membuat Sidi Jenar yang divonis bersalah oleh Kerajaan Demak, tetapi pada kenyataannya Kerajaan Demak tidak mampu menghukum Sidi Jenar di Demak Bintoro. Rapat Dewan Wali di Kesultanan Cirebon memutuskan untuk menghukum Sidi Jenar di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kesultanan Cirebon. Pertimbangan ini didasarkan aspek politik yang kuat. Apabila sampai Sidi Jenar diadili Demak Bintoro, maka pecah perang antara kulon dengan wetan tak terelakkan. Apalagi kekuasaan dan pengaruh kerajaan Pajajaran masih cukup kuat pada saat itu, yang berbeda dengan Majapahit yang telah runtuh. Hukuman telah dijatuhkan melalui keputusan Demak Bintoro dan dikuatkan oleh Kesultanan Cirebon. Namun, lewat siasat dari Walang Sungsang untuk menyelamatkan Sidi Jenar sebagai sahabat dan saudara ipar, dibangunlah sebuah skenario kematian Sidi Jenar. Sidi Jenar terselamatkan dari kematian dengan cara dibunuh. Kematian Sidi Jenar dibuat seolah mirip Al-Halaj sebagai penggambaran pertarungan pemikiran di dunia Islam. Namun, nasib Sidi Jenar di Indonesia tidaklah seburuk apa yang terjadi di dunia Arab sana. Sidi Jenar di Indonesia masih memiliki keberuntungan terselamatkan dengan cerita keharuman jasadnya dan ketinggian pemikiran ma'rifatnya. Naskah Wawacana Sunan Gunung Jati versi Cirebon dengan jelas menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap Sidi Jenar. Bukti menunjukkan tidak ada makam atau jasad yang faktual yang ada di Demak Bintoro. Bukti ini menunjukkan tidak ada eksekusi mati di Demak Bintoro. Tidaklah masuk akal bila terjadi eksekusi mati, namun jasad penguburan Sidi Jenar jaraknya cukup jauh. Satu-satunya yang cukup masuk akal, Sidi Jenar meninggal dunia secara wajar dan disemayamkan di sebuah duku kecil sebelah selatan Duku Lemah Abang
di Cirebon. Dia dikuburkan secara terhormat oleh para wali di Astana Kemlaten, lokasi yang bersesuaian dengan pitutur dan tulisan sejarah yang ada, di mana eksekusi dilakukan di Masjid Sang Cipta Rasa tidak jauh dari tempat makam Siti Jenar dikuburkan. Siti Jenar dianggap wali ke-10 yang bergelar lemah abang. Lemah abang merupakan bahan yang dibuat untuk genteng dan ditempatkan di posisi paling tinggi sebagai atap rumah atau penutup. Makna lemah abang adalah penutup atau pelindung dari suatu bangunan tempat manusia berteduh dan hidup. Demikian juga Siti Jenar, wali penutup di antara semua kerja kewalian di tanah Jawa. Dari penggambaran dan alur cerita ini, kita mengenal sosok Siti Jenar sebagai tokoh spiritual mumpuni. Siti Jenar berasal dari keluarga pendeta Buddha Parwa, Siwa Buddha, dan berasal dari keturunan Pakuan Pajajaran.